Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farudin, kelas 16B. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang data warehouse. Apa sih data warehouse itu? Menurut Vedetpo, data warehousing merupakan basis data yang bersifat analisis dan read-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehousing adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Menurut Paul Lane, data warehousing merupakan basis data relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa daripada proses transaksi. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan bisa juga data dari sumber lainnya. Jadi, data warehousing merupakan metode dalam perancangan basis data yang menunjang DSS atau Decision Support System dan EIS atau Executive Information System. Dalam perancangan basis data tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehousing normalisasi bukanlah cara yang terbaik. Dari definisi-definisi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan data warehousing adalah basis data yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, time varian, tidak berubah yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Apa perlunya data warehouse itu? Dengan adanya data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi DSS dan EIS karena memang kegunaan dari data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu database yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan data warehousing. Data mart adalah suatu bagian pada data warehousing yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan suatu pemrosesan basis data yang menggunakan label fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Online Transaction Processing atau OLTP merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Dimension Table, tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun. Fact Tabel merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Decision Support System merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dengan mendukung suatu keputusan yang baik. Apa sih manfaat data warehousing itu? Data warehousing diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi DSS dan EIS karena memang kegunaan dari data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu basis data yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan.
Arsitektur dan komponen utama data warehouse. Berikut adalah gambar arsitektur dan komponen utama data warehouse. Operational data. Sumber data dari data warehouse dapat diambil langsung dari mainframe basis data relasional seperti Oracle, MySQL, server, dan sebagainya. Load Manager. Load Manager juga disebut sebagai komponen front-end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan meload data ke warehouse. Warehouse Manager. Warehouse Manager melakukan seluruh operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen data di dalam warehouse. Query Manager. Query Manager juga disebut komponen back-end, melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries. End User Access Tools. Prinsip atau tujuan utama dari dibangunnya data warehouse adalah untuk menyediakan informasi bisnis kepada user-user untuk dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. User ini berinteraksi dengan warehouse melalui End User Access Tools. Contoh sistem informasi data warehouse. Sebagai contoh, sistem informasi presensi pegawai berfungsi untuk merekap data absensi karyawan atau pegawai. Data inputan. Data yang diinputkan adalah data jam karyawan masuk, jam pulang, jam hadir lembur, dan jam pulang lembur yang diinputkan melalui mesin finger. Proses apa saja yang ada di dalamnya. Jadi, data yang sudah diinputkan oleh pegawai melalui mesin finger kemudian diolah oleh sistem untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan melalui query yang nantinya akan menghasilkan laporan berupa rekap presensi karyawan. Kelebihan dan kekurangan data warehouse. Ini adalah kelebihan dari data warehouse. Sedangkan untuk kekurangannya, kesimpulan. Data warehouse merupakan suatu cara atau metode dari suatu database yang berorientasi kepada objek non-volatile, time variance, dan terintegrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS karena ini adalah referensi. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Separatos blank.
Nanti ku pun mau